saya kira ini betul-betul didasarkan pada politik pragmatis, sama sekali jauh dari pertimbangan ideologis, termasuk pertimbangan kepada prinsip kita sendiri yang mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Israel menjajah tanah Palestina gitu. Kenapa kemudian itu dibiarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kesiapan Indonesia untuk memberikan kontribusi finansial kepada Dewan Perdamaian Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat. Apa latar belakang di balik ini semua? Dan apakah Indonesia pantas memberikan sumbangan sebesar itu? Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bersedia ya memberikan semacam apa yang dia sebut sebagai bukan biaya keanggotaan ya, tapi dukungan dana untuk kemanusiaan sebesar 16,7 triliun rupiah atau 1 miliar US dollar sebagai bagian partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Ya, jangan lagi membayar sebesar itu menjadi anggota dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu sendiri itu sangat layak dipertanyakan gitu. Mengapa bagaimana kita percaya bahwa badan ini atau dewan ini akan betul-betul mewujudkan perdamaian. Sedang apa yang menjadi persoalan di sana itu tidak tercover di dalam keseluruhan statement yang tertuang di dalam piagam dari Board of Peace itu gitu. Tidak ada disebut Palestina, tidak disebut freedom ya, apalagi kemudian menyertakan pihak Palestina itu. Yang ada justru demilitarisasi Hamas, dan di sana pos-pos penting itu diisi oleh orang-orang yang pro Israel, bahkan ada Netanyahu. Coba kita pikirkan itu, atau kita bayangkan perdamaian model apa yang hendak dilakukan di sana ketika yang tertindas tidak diajak bicara, sementara yang menindas, merampok, merampas, menduduki, melakukan genosida justru duduk sebagai posisi kunci di situ gitu. Iya, tentang alasan bahwa bantuan itu bukan untuk pendaftaran ya, tapi untuk rekonstruksi Gaza. Jadi yang jadi pertanyaan ini kan siapa yang sebenarnya menghancurkan Gaza? Dan siapa yang harus kenapa kemudian kenapa yang harus membangun Gaza itu adalah bukan pihak yang sebenarnya menghancurkan? Bagaimana Ustaz Ismail melihat logika seperti ini? Ya, justru di situ bahwa rekonstruksi itu soal teknis gitu. Tapi mengapa harus direkonstruksi? Kan harus diomongin dulu. Kenapa harus direkonstruksi? Karena ada kehancuran. Kenapa ada kehancuran? Ada yang menghancurkan. Siapa yang menghancurkan? Kan mesti diomongin gitu. Iya, Israel. Gitu. Siapa yang mendukung? Nah, dan kalau dia menghancurkan, siapa yang harus bertanggung jawab? Iya. Kan gitu. Kemudian atas apa dia menghancurkan? Lalu kenapa dia sekarang turut serta di situ? Nah, itu kan hal yang mestinya diomongin, dibicarakan. Kalau kita lihat penghancuran Palestina itu kan bisa disebut Amerika memiliki andil yang cukup besar ya. Iya, sangat besar. Sangat besar. Kenapa pula dia minta bantuan justru kepada pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak menghancurkan Palestina? Iya, maka itu aneh, dan aneh pula kalau kita mau gitu. Iya, Insya Allah. Alasan Indonesia kan mengatakan
ini partisipasi Indonesia untuk mewujudkan Palestina damai. Ya. Apa kritik yang paling tajam untuk mengatakan ini untuk perdamaian begitu? Iya. Perdamaian, tidak ada perdamaian tanpa kemerdekaan. Kalau di situ kata kemerdekaan sendiri sama sekali tidak disinggung, lalu perdamaian model apa yang dimaksud? Itu tak lain sebenarnya adalah mengokohkan penjajahan. Makanya sebenarnya lebih tepat bukan board of peace tapi board of penjajahan gitu. Iya. Kalau alasannya untuk mengawal Palestina menuju solusi dua negara, bagaimana Ustaz Ismail melihat? Bahkan solusi dua negara pun tidak disinggung di dalam board of peace piagam board of peace itu. Jadi piagam solusi dua negara saja kita itu mengatakan itu sesuatu yang ganjil. Karena masih mengakui penjajah Israel. Nah, ini solusi dua negara saja tidak disebut. Tidak disebut. Tapi gitu. kok Indonesia kok sepertinya yakin benar. Oh ini kami dalam rangka mengawasi. Kenapa ada keyakinan begitu? Saya tidak tahu. Tapi saya kira ini betul-betul didasarkan pada politik pragmatis. Sama sekali jauh dari pertimbangan ideologis, termasuk pertimbangan kepada prinsip kita sendiri yang mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Israel menjajah tanah Palestina gitu. Kenapa kemudian itu dibiarkan? Ya, kalau dikatakan untuk mengawasi perdamaian atau untuk mengawal perdamaian, artinya kan yang bisa mengawasi, yang mengawal proses perdamaian itu pihak yang memang bisa berpengaruh terhadap keputusan-keputusannya. Sementara kalau kita lihat struktur dari board of peace ini, apakah pihak lain itu bisa mempengaruhi Amerika? Tidak, karena Trump itu berkuasa penuh. Dia bisa memilih anggotanya, dia menentukan agendanya, dia menentukan orang-orangnya. Jadi tidak salah kalau ada yang menyebut ini bukan board of peace, tapi board of Trump gitu. Bahkan dia katakan menjadi semacam pemimpin seumur hidup. Ya gitu. Jadi, dan memiliki hak veto penuh. Hak veto penuh. Yang lainnya itu duduk sebagai kepala negara, tapi dia duduk di situ sebagai chairman, sebagai Trump, bukan sebagai presiden Amerika. Jadi once nanti dia tidak lagi sebagai presiden, tetap aja dia duduk sebagai ketua di situ. Itu artinya bahwa board of peace ini lebih menjaga tak lain adalah kepentingan Israel dan kepentingan Trump sendiri. Gitu. Makanya kalau kita melihat rancangan rekonstruksi yang begitu rupa itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya bisnis properti ini. Bisnis properti. Ya, Trump. Karena itu ada yang mengatakan ini sebenarnya komersial trusteeship gitu. Jadi yang kepentingan komersial dalam hal ini Trump itu tampak lebih menonjol. Kalau betul itu untuk perdamaian, saya kira orang akan melihat gitu. Tapi ketika Inggris tak mau, Prancis juga, Swedia, Denmark, Spanyol, apalagi Rusia, kemudian Cina dan banyak lagi negara, hanya 22 negara dan itu pun kita lihat negara-negara yang tidak punya pilihan gitu untuk bergabung, mestinya tidak ada banyak yang keberatan. Nah, ketika semua negara-negara yang tadi disebut itu keberatan, menunjukkan mereka tahu apa di balik ini semua. Nah, pertanyaannya kenapa justru di dalam itu banyak penguasa negeri-negeri Islam, penguasa Arab, Turki, termasuk Indonesia. Kenapa mereka sepertinya mau tunduk begitu saja, Ustaz Ismail? Ini politik pragmatis, pertimbangan kekuasaan politik yang jika tidak bisa melawan ya ngikut gitu. Nah, namanya lebih ke sana gitu. Ya, baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang iuran hampir sekitar 17 triliun rupiah sebagai partisipasi ketika bergabung dalam Board of Peace. Pertanyaannya, ini uang rakyat, sementara uang ini digunakan justru untuk melegitimasi penjajahan Yahudi. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.